إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي وبقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبتي نصوحي تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشر بشر من إنس وجناتي بفضلك بشرني بحسن الخواتيم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه بحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Mati masih hidup kok bisnya mati ya. Tadi mati sendiri soalnya. Tapi hidup ya? Hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila mu'allifil kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Kenapa? Sayyid Abi Bakri Al-Ma'ruf bi Sayyid Bakri Al-Maki bin Sayyid Muhammad Syafad bin Yafi wa salihi wa furihi annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yarhamuhu fi darajatihi fil jannah wa yanfa'uhu bi asrarihi wa ulumihi wa nafahatihi lid din wal dunya wal akhirah wa thumma al-Fatihah ila Sultan al-Awliya fil Madinah al-Karim Sayyidina Fadil Muqaddam Muhammad bin Ali Alawi wa zawjati Hubab Zainab Ummul Fuqara wa thumma al-Fatihah ila Sayyidatun Nisa Sayyidatuna Fatimah Zahra al-Batul wa Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah wa Sayyidatuna Nafisah wa thumma al-Fatihah ila Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf wa Kiai Haji Muhaimin Asnawi wa Kiai Haji Abdullah Nahrawi wa Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Qadir Munawwir wa Kiai Haji Muhammad Nuruddin Ahmad Rahmat wa thumma al-Fatihah Habib Abu Bakar bin Salim Al-Hamid wa Kiai Haji Zainuddin Badrus wa Kiai Haji Ahmad Yasin Asmuni wa Dr. Handes Haji Ibnu Hazan wa Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jabir wa thumma al-Fatihah ila al-Habib Sayyidul Walid bin Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf wa Kiai Haji Hamid bin Kiai Haji Ahmad Mahfud wa usulihim wa furihim anallaha yughfir lahum wa yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'uhum bi asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini selebihnya ntar ini doa-doa nih yang pada mau nitip doanya belakangan dan ada berapa list tuh semua 22 list nama almarhumah yang pada meninggal. Kita masih masuk ke bab sholawat. Ini kalau masuk ke YouTube namanya tentang bab sholawat kepada Nabi part 2. Ini kalau yang tadi part 1. Iya, kalau masuk ke YouTube ini part 2 nih. Kelar. Kemarin udah ditandain belum? Udah. Nah, jatuh alam. Situ ya. Kita baca dulu aja ya, sampai bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kama qala sallallahu alaihi wasallam atani Jibril bi bisharati lam ya'tini bimithli haqqat qala man shalla 'alaika min ummatika marratan wahidatan sallallahu alaihi biha 'ashran wa man shalla 'alaika 'ashran sallallahu alaihi biha mi'atin wa man shalla 'alaika mi'atin sallallahu alaihi biha alfan wa man shalla 'alaika alfan haramallahu jasaduhu 'alan nar wa yanbaghi li syakhsi idza shalla 'alaihi sallallahu alaihi wasallam an yakuna bi akmali hallati mutatahhiran mutawaddian mustaqbilal qiblati mutafakkiran fi dhatihi as-saniyati li ajli bulughin nawali wal umniyati wa an yurattil huruf wa an la yu'ajjil fil kalimat kama qala sallallahu alaihi wasallam idza shallaitum alayya fa ahsanus salati alayya fa innakum la tadruna la'ala dhalika ya'radu alayya faqulu Allahumma ij'al salawatuka
wa barakatuka ala sayyidil mursalin wa imamul muttaqin wa khataman nabiyyin sayyidina Muhammad abdika wa rasulika imamul khair wa gaidul khair wa rasulur rahmah. Allahumma ab'athahu maqamal mahmud alladhi yughbituhu fihi al-awwaluna wal akhirun. Rawahu ad-Dailami mauqufan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa qawlihi al-Mustafa ay mukhtar min jami'il khalqi sallallahu alaihi wasallam fahuwa afdalu minal malaikati wal ali ay salatu alal ali واختلفوا في تفسيرهم على أوجه فقال الشافعي والجمهور هم مؤمنون بني هاشم وبني المطلب وقيل أولاد فاطمة رضي الله عنها وقيل كل مؤمن تقي وقيل جميع أمة الإجابة والذي اختاره بعض المتأخرين أنه لا يطلق القول فيه بل يفسر في كل مقام بما يناسبه ففي قوله اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد الذي أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا يفسر بأهل بيته وفي قوله اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد الفائزين برضاك يفسر بالمتقين وفي قوله اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد يفسر بجميع أمة الإجابة وعلى هذا المراد بهم هنا جميع أمة الإجابة لكن عليه يكون قوله بعد مع صحب من ذكر الخاص بعد العام ولا منع منه. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang masuk ke dalam bab salawat yang bab kedua. Di mana di situ ya, pengarang kitab menukil sebuah hadis yang di mana hadisnya ini merupakan keutamaan daripada bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana intinya, pada intinya kalau kita itu baca salawatnya banyak, nah keutamaannya semakin besar yang kita dapat. Sering kita mungkin dengar hadis sepotong dari bagian hadis Nabi atau sebagian dari hadis Nabi, siapa orang baca salawat sekali Allah bakal balas 10. Ya kan? Itu sering kita dengar hadisnya. Cuman ada enggak lanjutannya? Ada di mana? Di kitab yang kita pelajari. Siapa orang baca salawat 1 kali Allah balas 10. Siapa yang bacanya 10 Allah balas 100. Siapa yang baca 100 Allah balas 1000. Siapa orang baca salawat 1000 diharamkan jasadnya masuk neraka. Nah ini ada nih. Ini ada riwayatnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatiin doa ada tuh. Ki, pokoknya jangan jauh-jauh ki. Terus seruput setan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, atani Jibril bi bisyarati, datang kepadaku malaikat Jibril dengan gembira. Lam ya'tini bimithli haqqat, belum pernah sebelumnya malaikat Jibril bimithliha, datang kepadaku permisalan seperti ini dengan gembira. Jadi ini Nabi Muhammad baru lihat ini malaikat Jibril datang, ya baru lihat nih kalau malaikat Jibril datangnya ya gembira gitu. Qala, malaikat Jibril menyampaikan ya perkataan kepada Nabi Muhammad, man shalla 'alaika min ummatika, barang siapa yang bersalawat kepadamu min ummatika, dari golongan umatmu, marratan wahidatan, 1 kali, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Wa man shalla 'alaika asyran, dan siapa yang bersalawat kepadamu 10, sallallahu alaihi biha mi'atin, Allah akan balas berapa? 100. Wa man shalla 'alaika mi'atin, dan siapa orang yang bersalawat kepadamu 100, sallallahu alaihi biha alfan, Allah akan membalasnya alfan, 1000. Wa man shalla 'alaika alfan, dan siapa yang bersalawat kepadamu 1000, haramallahu jasaduhu 'alan nar, maka diharamkan jasadnya
untuk neraka. Haram jasadnya masuk neraka. Nah, ini yang perlu kita tahu. Jadi andai kata kita ini misalnya salawat 1000 kali, kita salawat 1000 kali, di saat kita sedang salawat 1000 kali misalnya kita mati, itu jaminan kita nggak bakal masuk neraka, jaminan. Tapi cuman berapa persen lagi? Coba tolong lihat lagi bunyi. 10 dilanjutkan sampai mati. Cuman ada cumannya, ngepasinnya yang susah. Apaan sih maksudnya ngepasinnya yang susah? Bingung gue. Kan gitu. Ngepasinnya yang susah. Dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad, kama qala sallallahu alaihi wasallam, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa orang yang di akhir kalimatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Orang mati sakaratul maut mengucapnya apa? La ilaha illallah. Keutamaannya apa? Dakhala al-jannah, masuk surga. Cuman ngepasinnya yang susah. Apalagi sih ngepasinnya yang susah? Ada lagi dalam hadis Nabi. Siapa orang yang habis wudu dia baca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Keutamaannya apa? Futihat lahu abwaabul jannati, dibukain baginya 8 pintu surga. 8 pintu surga. Adkhulu min ayhasya, dan dia bisa masuk dari pintu mana aja. Jadi andai kata kita misalnya habis wudu nih, terus kita baca doa. Habis selesai wudu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, mati gitu. Itu jaminan kita bisa itu masuk pintu surga dari pintu mana aja, cuman ngepasin yang susah. 3 kali anda ucapin tuh ngomong ngepasin yang susah. Apaan sih ngepasin yang susah? Anda kasih tahu. Amalan-amalan yang ada keutamaannya, amalan-amalan yang ada fadilahnya, itu bisa kita dapetin secara langsung tanpa dikurangi. Kalau kita ngamalinnya habis itu mati, kita dapat pahalanya. Nah, kalau orang misalnya ngamalin nggak mati, dapat nggak pahalanya? Dapat. Cuman kadang-kadang pahala yang udah kita dapat dari sebab amal kita hapus sendiri. Dengan apa? Ujubnya kita, bangga diri sendiri, sombongnya kita. Yang dimana dikatakan dalam kitab Minhajul Abidin kata Imam Ghazali, siapa orang yang ria terhadap amalnya maka menghapus seluruh amalnya. Menghapus seluruh amalnya. Nah ini makanya ada kalimat tuh kemarin tuh ada yang udah bilang hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati, nggak cuma hati-hati dengan perampok, hati-hati dengan hati. Yang perampok aja juga apa namanya, bukan perampok. Kalau perampok misalnya nih, dia tobat, pakai pakaiannya ya masih begitu aja, cuman belum bisa istiqomah pakai baju koko ceritanya. Tapi hatinya baik, ya. Itu udah masya Allah. Maka di sini kembali kepada kalimat hati-hati dengan hati, intinya jangan sampai kita bisa seudon sama mereka. Kalau kita bisa mengkondisikan hati kita, mereka siapa mereka? Ya perampok itu. Begitu. Nah, terus balik lagi ke bab tentang salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, di dalam bab kepada salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kita ini mendapatkan keutamaan di dalamnya, di mana kalau kita membaca salawat kepada Nabi itu sebenarnya kalimat wa ala ali, kita sering dengar kan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu ditafsirin oleh ulama. Ali itu bukan nama orang, bukan namanya Sayyidina Ali, bukan. Kalau namanya Sayyidina Ali dari ain lam ya, Ali pakai ain. Nah ini Ali biasa. Apaan sih artinya Ali? Keluarga. Keluarganya siapa? Nabi Muhammad. Keluarganya Nabi Muhammad. Ali. Dan kita ini ditafsirin oleh ulama dari lafaz Ali ini. Kalau kita baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah kalimat alinya itu sebenarnya kita termasuk keluarga Nabi. Cuman jangan salah kaprah. Jangan kita ntar ngaku-ngaku jadi apa nasab kita dengan Rasul, bukan, lain lagi itu ceritanya. Maksudnya bagaimana? Nabi itu seakan-akan menganggap kita sebagai umatnya seperti kenal.
seperti seseorang yang lebih kenal sama ibunya. Maka kita dianggap sebagai salah satu keluarga Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti kita habaib, bukan. Umat yang dianggap sebagai keluarga, begitu. Yang dimana kalau kita baca sholawat, keutamaan yang kita dapat adalah, yaitu diceritain di kitab Mukasyaful Qulub karangan Imam Ghazali. Ada salah seorang lelaki yang dia mimpi di dalam tidurnya. Tahu gak mimpi apa? Mimpi lagi ada di dalam padang, mimpi lagi di padang pasir. Di padang pasir ini dia ngelihat ada satu makhluk yang mengerikan keadaannya. Mungkin lebih buruk dari setan kali, wallahu a'lam. Karena dia penasaran di dalam mimpi ini siapa nih? Buruk banget nih orang keadaannya, mengerikan. Akhirnya ditanya, amin orang yang mimpi, man anta, ente siapa? Anehnya, nih makhluk buruk yang mengerikan ini dijawab pertanyaannya. Apa kata dia? Ana amaluka al-qabih. Saya adalah amalmu yang paling jelek. Saya adalah amalmu yang paling jelek. Akhirnya ya ditanya lagi amin orang yang mimpi, faman najatu minki. Ya kemudian gimana caranya biar saya nih bisa selamat dari ente? Biar saya bisa selamat dari ente nih amal jelek. Gimana caranya? Nah, amal jelek ini bisa ngomong ceritanya. Apa kata dia? As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ente kalau mau selamat dari aneh, salawat dan ente Nabi. Salawat dan Nabi Muhammad. Itu keutamaannya salawat. Intinya kalau kita mau tercegah dari perbuatan yang batil, dari maksiat, banyak salawat dapat mencegah maksiat. Begitu. Intinya begitu. Nah, juga diceritakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub juga karangan Imam Ghazali, ada orang yang wiridannya itu tiap hari baca salawat. Wiridannya tiap hari baca salawat. Cuman sewaktu-waktu nih orang lupa baca salawat. Ya. Anna rajulan kana ghafilan 'an salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fil manam. Ketika dia lupa baca salawat amin Nabi, ketika dia tidur pada malam harinya, di dalam mimpinya dia tertidur dan di dalam mimpinya dia bertemu Nabi Muhammad. Walam yaltafit ilaihi, akan tetapi Nabi Muhammad gak mau nengok ke dia, melengos gitu, gak mau nengok. Nah, bingung, kita bingung gak? Kita mimpi Nabi tapi gak mau ngeliatin kita bingung gak? Nah, ini orang nanya karena bingung nih. Apa kata ini orang? Kata ini orang, ya Rasulullah, anta ghadban alayya. Ya Rasulullah, apakah antum sedang marah sama nih? Dijawab sama Rasulullah, enggak, ini gak marah. Terus kalau antum gak marah, falimatong duru ilayya, kenapa antum gak mau lihat saya? Dia bilang gitu. Dan dijawab sama Rasul, li'anni la a'rifuka. Nah, karena saya gak kenal sama ente. Waduh, nyesek banget tuh gitu kalau begitu tuh. Ketemu Nabi gak kenal sama kita. Bagaimana, nyesek banget tuh. Li'anni la a'rifuka, karena saya gak kenal sama ente. Nah, laki-laki bilang, kaifa ta'rifuni wa ana rajulun min ummatik. Ya bagaimana antum gak kenal sama saya, sedangkan saya aja bagian dari golongan umatmu. Gimana antum gak kenal sama saya? Bukannya waqadarawa 'anil ulama, banyak tuh para ulama mengatakan ya, bahwasannya annaka ma'rifati, bahwasannya engkau lebih mengenal umatmu itu daripada seorang ibu mengenal anaknya. Jadi Rasul tuh kenal kita sebagai umatnya melebihi pengenalannya terhadap melebihi pengenalan seorang ibu terhadap anaknya. Gitu. Intinya apa? Ya mau Rasul kenal nama umatnya mau kagak, intinya lebih kenal kita dah. Gitu bahasanya. Nah, kalau orang tua kita kan kenalnya siapa sih? Kita anaknya doang, anak orang lain belum tentu dikenal namanya siapa. Nah, Rasul semua umatnya nama-namanya itu dikenal sama Rasul. Nah, makanya dikatakan Rasulullah itu dia lebih kenal kepada umatnya ketimbang seorang ibu yang kenal dengan anaknya. Terus dijawab sama Rasul. Para ulama kan tadi ngomong begitu. Kata Rasul apa? Sodaku. Ya mereka para ulama benar. Li'annaka tadhkuruni ilayya bis-salati. Akan tetapi ente enggak mengingat aneh di dalam sholawat. Begituin. Terus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ya,
Inna ma'rifati bi ummati, sungguh saya ini bisa mengetahui, bisa kenal terhadap umat-umat saya biqadrihim salati alayya. Itu tergantung kadar salawat mereka ame saya. Semakin kita banyak salawat ame Nabi, Nabi semakin kenal kita. Semakin kita jarang salawat ame Nabi, Nabi mungkin mau berpaling dari dikit-dikit. Semakin kita nggak salawat, Nabi makin nggak kenal. Nabi makin nggak kenal. Nah, akhirnya begitu. Thumma tabahar rajul, ketika dia bangun daripada tidurnya nih laki-laki, aw ajaba ala nafsi, dan dia mewajibkan terhadap dirinya, yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu yaumin mi'ata marrah. Untuk berselawat kepada Nabi satu hari 100 kali. Akhirnya diwajibin dirinya selawat sama Nabi setiap hari 100. Habis itu dia mimpi lagi ketemu Nabi. Langsung di dalam mimpinya Nabi udah nggak berpaling lagi sama dia, dan Nabi langsung bilang kepada nih orang, al-ana araftu, sekarang saya baru kenal ente. Baru kenal. Makanya kita kalau mau diingat sama Nabi udah banyak-banyak baca salawat aja. Barangkali kalau kita mimpi begitu juga bagaimana itu? Nyesek kita ente ketemu Nabi nih. Aneh gak kenal ente siapa sih ini? Ya Allah. Cuman ngomongnya nggak pakai bahasa Arab, Indonesia misalnya. Ya. Itu juga kayak di siapa? Wirda Mansur. Ya dulu kan ceritanya katanya pernah ketemu Nabi Muhammad. Di dalam mimpinya itu Wirda Mansur ngomong sama Nabi pakai apa? Bahasa Indonesia. Wirda ya? Wirda apa siapa? Anaknya Yusuf Mansur. Yang perempuan. Iya. Wirda Mansur. Wirda kan? Iya. Iya itu ngomong ketemu sama Nabi Muhammad pakai bahasa Indonesia dulu pas masih bocah. Iya, cuman mimpi soal masalah. Iya, yang soal apa tuh tentang hafalan Al-Qur'annya. Iya, yang katanya suruh lanjutin. Jadi begitu itu keutamaan sholawat tuh. Jadi intinya di dalam banyak-banyak baca sholawat keutamaannya besar yang kita dapat. Begitu. Terus wayam bagi li syakhsi, nah ketemu gak tuh? Habis jaduhu ala nar. Meki stopin dulu lagi.